Halo pendengar setia podcast Sering Batok, kembali lagi bersama saya Eva. Hari ini kita akan mengupas tuntas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu good practice and bad practice dalam mewujudkan smart governance. Smart governance itu berbicara tentang bagaimana pemerintah bisa mengelola pelayanan publik, tapi tentu di balik kisah sukses ada juga tantangan dan praktik yang belum ideal. Hari ini telah hadir bersama saya 5 orang narasumber yang luar biasa yang akan bersama-sama sharing terkait pengalaman mereka. Mari kita sapa dulu narasumber-narasumber kita. Yang pertama ada Mas Aziz, Halo, kemudian ada Mas Bayu, halo, ada Mas Pilo, halo. ada Kak Cynthia, Halo. dan juga ada Mas Dedi. Halo. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, smart governance pada dasarnya adalah konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi, data, dan kolaborasi untuk membuat layanan publik menjadi lebih efisien. Jadi bukan sekedar digitalisasi, tapi perubahan cara kerja pemerintah agar lebih cerdas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dengan pengembangan inovasi-inovasi digital ke depannya. Nah, dalam penerapannya tentu ada yang berhasil dan ada juga yang belum optimal. Mari kita mulai diskusi hari ini bersama kita akan mendengarkan bagaimana pandangan dari Mas Milo nih terkait good practice itu sendiri. Ini telah dilaksanakan di instansinya. Ya, terima kasih Kak Eva. Jadi, eh, kalau dari saya ya, bisa dikatakan good practice itu salah satunya itu penggunaan aplikasi Srikandi Kak. Gitu. Karena awalnya itu ketika bergabung ke unit instansi saat sekarang ini ya, Balik Hukum itu, di sana saya menggunakan aplikasi Srikandi itu memudahkan kita ya dalam untuk proses surat menyurat, baik itu antar lintas instansi ataupun juga di sesama unit kerja gitu sehingga waktunya lebih efisien. Dalam bidang persuratan dan juga pelayanan. Nah, untuk Mas Bayu bagaimana nih? Apakah ada pengalaman serupa terkait dengan good practice? Baik, terima kasih Mbak Eva atas kesempatannya. Nah, saya sependapat dengan Mas Pilo bahwa Sri Kandi merupakan perwujudan dari smart governance. Ini terlihat dari ini alasan saya ya, alasan saya karena ini terlihat dari sisi akuntabilitas ya. Karena setiap dokumen yang saya lihat di Sri Kandi itu memiliki rekam jejak, Mbak. Siapa yang membuat, menyetujui, mengubah, sehingga tanggung jawabnya itu jelas. Nah, kemudian itu juga bisa dilacak secara digital dan dapat meminimalisir manipulasi atau kehilangan arsip. Jadi menurut saya sangat bagus sih sebagai cerminan dari smart governance. Seperti itu, Mbak. Berarti dengan penggunaan Sri Kandi ini sendiri, sisi akuntabelnya itu dapat ya Mas. Jadi lebih dapat dipertanggungjawabkan surat-surat yang telah kita buat itu. Kemudian nih untuk Mas Dedi, apakah ada pengalaman serupa juga dalam penggunaan Sri Kandi? Untuk saya sendiri, saya setuju dengan pendapat dari Mas Pilo maupun Mas Bayu. Saya Srikandi juga mendukung untuk hal-hal smart governance dari aspek dari segi efisiensi dan efektivitas. Ya, hal tersebut juga mengedepankan digitalisasi proses penyuratan dan arsip, yang dimana ya, hal tersebut bisa mengurangi penggunaan kertas, mempercepat proses surat keluar ataupun masuk, dan juga mendukung efisiensi kerja yang efektif. Dan juga partisipasinya juga ada di situ, yang dimana antar lintas instansi kita bisa saling mengirimkan surat tanpa perlu kita pergi ke sana, yang mempercepat segala pekerjaan dan menguat koordinasi antar pemerintahan, Bang. Oke, berarti dari Mas Dedi sendiri menyampaikan dengan penggunaan Sri Kandi itu kita bisa lebih paperless ya. Seperti itu. Kemudian perkuat juga kolaborasi antara instansi. Nah, mungkin tadi kan sudah disampaikan untuk good practice dari 2 orang narasumber lainnya nih. Apakah ada pengalaman serupa yang good practice? Apakah malah sebaliknya nih dalam penggunaan Sri Kandi? Mungkin bisa disampaikan dulu dari Kak Cynthia. Kalau dari saya ya Mbak, kalau kita kegagalan dalam punya aplikasi Serikandi itu, yang pertama kurangnya komitmen dan keteladanan pimpinan. Pimpinan tidak menegakkan aturan juga Serikandi secara konsisten. Beberapa pimpinan itu masih lebih nyaman menggunakan manual dibandingkan dengan secara digital. Akibatnya pegawai itu tidak merasa wajib menggunakan sistem digital. Yang kedua, punya literasi digital ASN. Sebagian pegawai belum memahami cara pemakai Serikandi atau menganggapnya itu rumit dan biasanya itu sih lebih ke pegawai-pegawai senior ya yang gaptek dan bahkan mereka tidak mau lagi untuk belajar soal digital baru takutan mereka terus salah input dan kurangnya pelatihan untuk adaptasi itu sih Mbak kalau menurut saya. Saya mau menambahkan nih Mbak.
Nah, tadi Mbak Cynthia udah menjelaskan 2 alasannya, terus saya mungkin menambahkan sekitar 3 alasan. Yang pertama itu Mbak, budaya kerja yang resistif terhadap perubahan. Jadi banyak pegawai yang sudah terbiasa dengan pola kerja yang lama dan enggan meninggalkan zona nyamannya. Terus dan juga ada juga pandangan bahwa digitalisasi hanya menambahkan pekerjaan, bukan mempermudah. Terus yang kedua, infrastruktur dan dokumen teknis yang masih lemah. Itu seperti masalah jaringan masih lelet, perangkat yang terbatas, atau server yang sering bermasalah. Terus, tidak adanya helpdesk atau tim teknis yang siap membantu ketika muncul kendala. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tidak ada monitoring dan evaluasi yang terukur. Jadi, tidak ada indikator yang memantau sejauh mana surat yang dikelola dari Sri Kandi ini. Yang akibatnya, instansi tidak tahu tingkat efektivitas penerapan Sri Kandi. Seperti itu, Mbak Eva. Saya juga tertarik nih karena beberapa kali juga sempat Srikandi itu jaringannya lemah dan sering error sehingga sistem persuratan ini kita sering diburu-buru dalam membuat undangan, membuat surat tugas, nota dinas, tapi terkendala dengan hal itu. Nah, dengan kendala-kendala itu, apakah ada solusi yang bisa diterapkan untuk menghadapi kendala ini agar tidak terulang kembali? Kira-kira solusi seperti apa ya? Kalau menurut saya untuk solusinya, yang pertama itu harus dari pimpinannya nih. Pimpinanlah yang harus menjadi penggerak utama dalam transformasi digital untuk memberi contoh nyata dalam penggunaan Srikandi. Solusi yang kedua itu meningkatkan kapasitas ASN, mengadakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkelanjutan. Baru membentuk tim penggerak digital di tiap unit kerja untuk membantu pegawai yang belum banyak, terutama untuk pegawai yang kalau bisa kita bilang itu sudah di usia yang membutuhkan bantuan pendampingan lah untuk terkait digital dan perubahan digital sampai saat ini. Itu sih Mbak. Nah, benar kali tuh yang disampaikan sama Mbak Cynthia. Saya mau izin menambahkan ya Mbak Eva. Terus bisa juga nih kita sediakan infrastruktur yang memadai seperti konektivitas yang stabil, terus perangkat komputer yang memadai, terus bisa juga dengan membackup sistem agar tidak terjadi gangguan operasional. Selanjutnya bisa juga dengan merubah mindset ASN melalui sosialisasi dan pemberian reward. Jadi tekankan bahwa digitalisasi ini bukanlah beban, tapi sarana untuk bekerja lebih cepat dan transparan. Terus bisa juga dengan memberikan reward terhadap karyawan yang paling konsisten untuk menggunakan Sri Kandi sehingga bisa memotivasi pegawai-pegawai lainnya. Terus yang terakhir bisa juga dengan melakukan evaluasi dan balik secara rutin. Jadi sebaiknya setiap bulan itu pimpinan melakukan evaluasi sederhana seperti berapa surat yang sudah diproses digital, terus berapa yang masih manual. Selanjutnya data ini bisa dijadikan sebagai perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan. Mungkin seperti itu Mbak Eva. Sri Kandi, kemudian peningkatan kapasitas dengan sosialisasi, dia menambah koneksi internet, menyiapkan backup, pemberian reward kepada staff, dan juga evaluasi. Nah, setelah berdiskusi nih tentang teknologi berupa aplikasi Sri Kandi, mungkin ada pengalaman lain terkait inovasi-inovasi yang telah dihadirkan di instansi yang mungkin termasuk dalam contoh smart governance. Apakah ada dari narasumber-narasumber ini? Izin Mbak, ada Mbak, mungkin saya mau sedikit menyampaikan sedikit inovasi yang ada di tempat saya bekerja. Jadi gini Mbak, sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kenyamanan dalam lingkungan kerja, saya ingin memperkenalkan sebuah inovasi yang ada di tempat saya Mbak, yaitu sistem akses ruangan dengan menggunakan teknologi fingerprint. Fingerprint ini bukanlah sekedar pengganti kunci manual. Fingerprint ini adalah langkah nyata untuk menuju tata kelola fasilitas yang lebih modern, aman, dan terintegritas. Teknologi ini memungkinkan identifikasi personal yang cepat dan akurat, mengurangi resiko kehilangan kunci, penyalahgunaan akses, serta memperkuat kontrol terhadap area terbatas. Dengan sistem ini, setiap individu yang memiliki otoritas akan dapat membuka pintu hanya dengan sidik jari mereka. Data akses akan tercatat secara otomatis, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ruangan kerja. Saya percaya bahwa penerapan teknologi ini sejalan dengan semangat smart governance dan digitalisasi pelayanan internal, serta menjadi bagian dari upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, tertib, dan profesional. Mungkin seperti itu, Mbak, pengalaman saya. Jadi instansi Mas Aziz itu. Kalau dari Mas Bayu nih ada tanggapan hal yang serupa mungkin yang telah dilakukan atau menanggapi hal yang telah disampaikan oleh Mas Aziz. Baik, kalau saya melihat ini merupakan salah satu inovatif yang bagus untuk smart governance ya, karena saya melihat dari sisi keamanan yang sangat tinggi nih Mbak. Karena setiap orang memiliki sidik jari berbeda, sehingga risiko penyalahgunaan akses ini sangat kecil. Jadi ini sangat bagus dan harusnya bisa diterapkan di semua instansi Mbak. Baik, salah satu good practice ya tentunya yang bisa diterapkan. Mungkin kalau dari Mas Dedi nih ada tanggapan lain? Menurut pendapat pribadi saya
Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Aziz dan Mas Bayu. Untuk fingerprint tersebut juga mendukung untuk smart governance yang dimana memenuhi aspek sebagai pengurangan biaya administrasi yang dimana tidak memerlukan kartu akses, tinggal menggunakan fingerprint bisa langsung masuk ke suatu ruangan. Dan juga mungkin bisa diintegrasikan dengan sistem lain, mungkin itu absensi ataupun manajemen gedung, yang dimana hal tersebut dapat mencatat data real time dan otomatis. Setiap kehadiran bisa tercatat secara sistematis dan dapat dipantau langsung oleh admin ataupun pimpinan. Dari Mas Ilo nih, bagaimana tanggapan dengan yang dilakukan di instansi Mas Aziz? Mungkin kalau saya ngelihatnya dari sisi best practice-nya gitu ya Kak Eva. Karena seperti yang kita ketahui gitu kan, ini kan memakai sistem fingerprint. Nah, semisal kalau eh, sistemnya itu down gitu kan, ataupun terjadi gangguan jaringan atau gangguan listrik, menurut saya itu bakal menghambat kita sebagai pegawai nanti yang bekerja di sana gitu. Contohnya semisal ruangan itu dibekali dengan fingerprint, ketika kita misalnya harus mengambil suatu berkas atau keperluan lain gitu, ketika terjadi gangguan akan menghambat kinerja kita gitu, sehingga kita harus menunggu terlebih dahulu lagi teknisi ataupun untuk perbaikannya lah seperti itu. Mungkin saya melihatnya dari sisi seperti itu Mbak Eva. Diskusi seperti apa yang telah diterapkan untuk jangan sampai hal-hal ini terjadi? Baik, Mbak Eva, itu Mas Vilo sangat bagus tadi pertanyaannya. Tentu saja fingerprint ini menggunakan listrik. Jika listrik mati, jika kita belum 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 menerapkan, pasti kita akan bertanya bagaimana kita akan masuk. Nah, di sini Mbak, kami sudah menggunakan UPS itu sebagai cadangan daya. Jadi ketika listrik mati, kita bisa menggunakan UPS itu. Jadi mati lampu, kita masih bisa masuk ke dalam ruangan. Seperti itu, Mbak. Yang sudah dijawab oleh instansi yang telah melakukan inovasi ini. Mungkin kalau dari Kak Cynthia nih, ada tanggapan lain? Kalau saya sih nggak setuju sama Mas Tilo ya, ingin melihat good practice-nya. Itu gimana kalau fingerprint-nya tidak terbaca sehingga terjadi kesalahan pengenalan. Sidik jari kan bisa gagal nih terbaca karena jari kotor, basah, luka, atau sensor yang kotor sehingga menyebabkan gagal verifikasi. Itu gimana Mas Agus? Nah, kebetulan itu juga sudah diantisipasi ya Mbak ya, mungkin oleh instansi saya. Jadi setiap orang itu Mbak, jari yang didaftarkan tidak hanya satu Mbak, biasa 2 atau 3 jari. Itu untuk mengantisipasi kalau jari yang satu tidak bisa untuk masuk pintu. Nah, selain itu juga ada juga tips untuk masuk biar bisa terbaca fingerprint kita. Seperti kita itu Mbak, kalau mau fingerprint pastikan tangan kita kering, tidak basah, tidak berkeringat. Selain itu juga bisa dengan kita membawa tisu. Jadi sebelum kita melakukan fingerprint, kita lap dulu sensornya Mbak. Seperti itu Mbak Cynthia dan Mbak Eva. Dari diskusi hari ini, belajar bahwa praktis dalam smart governance menekankan integrasi sistem, transparansi, dan kolaborasi. Sementara bad practice sering muncul karena terlalu fokus pada teknologi, kemudian kurangnya pemahaman dari pemakai, dari staf sendiri. Kemudian kuncinya adalah balance dengan memadukan inovasi teknologi dengan budaya kerja yang adaptif dan berpusat pada pelayanan yang efisien. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah berkenan hadir pada podcast kali ini. Semoga pengalaman-pengalaman ini bisa jadi bahan refleksi bagi kita semua dan para pihak yang ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar smart. Gunakan teknologi bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk melayani sesama dengan lebih baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Liba Talk. Salam inovasi, salam lestari.